Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin. Iya. Lista Rati. dari tim iNews Fires turut berduka nih atas kejadian yang dialami Bu Ratih ya. Salam kenal Ibu, dengan Ibu siapa maaf? Ibu Erna. Ibu Erna, saya Arlista. Saya ganggu waktu istirahatnya Nggak boleh? apa-apa, boleh. Oke. Ini kondisi Bu Ratih seperti ini berarti Bu Erna dan Pak Budi yang urus Iya. Bu Ratih dari bangun tidur Iya. sampai mau Sampai. tidur ya. Ibu gimana Bu setelah mendapatkan informasi anaknya habis disesat terus tiba-tiba tidak bisa berjalan Bu? Ya, namanya orang tua pasti kan shock, kaget atau gimana. Mengingat anaknya juga kan masih kecil-kecil gitu kan ya. Ya bisa. Gimana ya udah. Mungkin udah jalannya Allah kali begini ya. Kita kan nggak tahu juga. Padahal dia ini gagah sekali. Dibilang ini tomboy apa gitu. Kok tiba-tiba begini gitu. Tidak percaya Bu ya? Dia percaya benar-benar. Kaget pokoknya nih, kaget banget. Oke. Kalau Bu Ratih sendiri, nah ini kalau saya tadi dengar cerita dari Bu Erna, kesehariannya aktif, tomboy, terus tiba-tiba mendapatkan ujian seperti ini bagaimana Bu? Ya ikhlas aja. Ikhlas jalanin aja. Kalau emang harus dikasih sembuh ya sembuh gitu aja. Ya istilahnya kita berobat rutin ya udah. Minum obat rutin ya udah. Tinggal ikhlas aja jalanin. Tadi Bu Ratih bilang berobat terus. Nah ini untuk berobatnya sendiri dari pihak rumah sakit yang sama yang Ibu Sesar ini yang Iya. menanggung semuanya atau bagaimana? Boleh Iya. diceritain Bu? Tetap mereka yang tanggung. Karena saya baliknya ke sana lagi, tempat yang saya sesar. Kita flashback lagi ya Bu Ratih ya sebentar ya. Pada saat Ibu sesar itu saya mendapatkan informasi katanya biusnya ini masih kurang ini. begitu ya, masih belum efeknya Iya, tuh betul. masih belum terasa gitu. Boleh diceritain nggak Bu Ratih? Jadi pas saya masuk ruang operasi, disuntiklah bius kan. Nah nggak lama dokternya datang megang perut saya. Kirain saya tuh megang perut mau ditanya, gimana Bu, masih berasa nggak? Kirain gitu. Taunya enggak, langsung dibelek. Langsung dibelek, saya teriak, astagfirullahaladzim dokter sakit gitu. Angkat kakinya, dokternya cuma ngomong seperti itu. Saya bilang kaki saya udah kesemutan dok gitu kan. Taunya dibelek lagi yang kedua sama dia. Saya teriak lagi sekencang-kencangnya, Allahu Akbar dokter sakit banget dok. Gitu kan sambil nangis lah pokoknya. Nah dokternya buka sarung tangan, duduklah ke sebelah sana. Dan saya dengar jelas dokter itu ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Si obat bius itu. Ya kita nggak tahu ya, soalnya dokternya cuma ngomong seperti itu. Astagfirullah. Jadi saya disuntik yang kedua kalinya. Oke. Di situ juga suntik yang kedua kalinya mungkin belum naik ya. Ya. Itu udah di black lagi. Bu Ratih masih berasa? Masih perihnya nauzubillah. Sampai akhirnya saya dengar suara anak saya nangis. Itu masih dalam proses Ibu nahan sakit Nahan sakit. dari sayatan Udah itu. pokoknya baca apa aja deh yang saya bisa. Saya mikirnya ya udah kalau emang harus udah mati deh kasarnya gitu kan. Oke. Soalnya kan emang sakit banget gitu kan. Taunya pas dengar suara anak saya nangis baru saya pingsan. Sadar-sadar pas di ruang rawat inap. Berapa hari Ibu dirawat inap? 3 hari. 3 hari. Nah, pada saat 3 hari setelah Ibu dalam kondisi dirawat, kondisi kaki apakah memang sudah tidak bisa jalan sama sekali atau seperti apa Bu? Bisa jalan, cuman kayak anak bayi baru bisa jalan. Harus dipegang. Kalau enggak jatuh saya. Oke. Nggak kuat. Ibu bertanya kepada dokter kenapa kakinya seperti Iya. itu?
Pas itu kontrol seminggu, kontrol bekas sesar. Oke. Saya datang, masih dianterin. Itu juga pasien yang lain pada ngeliatin mungkin ya, kok jalannya kayak gitu. Saya tanya sama dokternya cuma jawab itu masih efek operasi. Terus semakin hari nggak ada perubahan, Masih seperti malah tambah parah. tertatih-tatih ya. Mau bangun aja lagi begini harus dibangunin. Kalau mau ke kamar mandi tuh kan bangunin dong, mau pipis gitu. Nah pas itu 2 bulan saya nggak tahan kan, saya balik lagi bulan Desember ke RSUD. Saya keluhin dong kaki saya. Di situ mereka naruh saya di gedung E, Oke. di bagian saraf. Di situ juga langsung dibilang tulang belakang saya busuk. Oke. Yang di ronsen gitu kan, tulang belakang saya busuk, jadi harus dibuang, pasang pen Oke. gitu. Nah dokter yang bedahnya ngomong sama bapak saya, kalau anak bapak nggak pasang pen, nanti anak bapak lumpuh total. Tadinya saya nggak mau pasang pen, karena dibilang lumpuh, saya mikirnya saya harus kerja. Ya. Ya udah deh Pak, mau nggak mau deh gitu. Pasang pen lah akhirnya. Pasang pen bukannya malah tambah bener gitu kan, ada kemajuan lah gitu. Ini malah tambah parah. Kalau misalkan sudah diteliti sama dokter, selain katanya tulang belakangnya busuk begitu, apa saja yang dialami sama Bu Rati? Kalau divonis sama dokter TB tulang. Kalau kita kan juga nggak ngerti, dibilang lambung ya kita juga nggak ngerti gitu. Malah dibilangnya banyak. Kemarin kaki saya sempat bengkak di sana dirawat, katanya gula. Taunya obatnya nggak cocok. Jadi dia tebak-tebak. Gitu. Makanya kita bilang, saya ngomong ke bapak, kok jadi kayak tebak-tebakan sih Pak? Gitu. Dibilangnya paru. Ada paru juga, dibilangnya kemarin sempat ginjal, tapi dicek lab bagus semua, normal semua saya. Dibilangnya juga katanya saraf belakang sini ada yang putus. Harus dioperasi lagi. Tapi Ibu tidak Nggak mau. Ya. Amit-amit ya Bu ya. Amit-amit. Kalau ada kesalahan lagi ya. Betul. Operasi tulang belakangnya udah begini, gimana kalau di sini udah begini aja dong palanya. Kasihan anak-anak ya. Bu Rati, dari ini kan anak keempat yang sesar ini. Dari keempatnya, apakah lahirannya di satu rumah sakit yang sama atau bagaimana? Bisa Beda. cerita Bu? Kalau yang pertama kedua itu normal di bidan. Di bidan. Anak pertama kedua normal di bidan. Nah, kalau yang ketiga memang sesar Ya. di Rumah Sakit Karya Medika Pangkalan 1. Oke. Nah, yang terakhir baru di RSUD. Nah, ini kan yang anak ketiga sesar. Waktu pas yang anak ketiga sesar tidak seperti ini begitu. Enggak. Biosnya Alhamdulillah bagus semua. Jadi 3 hari dirawat di sana, disuruh pulang pun udah bisa jalan, udah bisa aktivitas lagi. pada saat mengandung anak keempat, sebelumnya ada keluhan tidak yang dialami sama Bu Rati? Enggak, malah saya masih kerja. Emang enggak ada keluhan sama sekali, anaknya pun anteng aja gitu. Cuman emang waktu itu sempat katanya diperiksa kelilit tali pusar 1 Oke. gitu, karena anaknya terlalu aktif katanya di dalam. Sama seperti Ibu ya, aktif Iya. ya. Gitu katanya, kelilit tali pusar nih 1, tapi aman kok katanya gitu. Setelah lahiran, kondisi Ibu yang jalannya tertatih-tatih, kebijakan dari perusahaan pada saat itu seperti apa Bu? Ya mereka nanya gimana udah lahiran kan gitu. Ya saya bilang, Pak kondisi saya seperti ini sekarang, ya mungkin saya resign. Bu Rati ada harapan nggak setelah kejadian ini, apa yang ingin Bu Rati dapatkan gitu? Maunya ya saya sehat lagi lah gitu kan. Udah gitu maulah diperhatiin sama pemerintah.
kan saya tinggal di kota Bekasi nih, Pak Wali ini warganya nih gitu. Mau ketemu sama Pak Wali? Mau. Nah, ini kebetulan saya kenal. Saya akan coba kontak Pak Wali Kota Bekasi. Kita akan coba menghubungi Pak Wali Kota Bekasi ya, Bu Ratih. Assalamualaikum Pak Wali. Ya, Waalaikumsalam. Pak Wali, Arlisa dari iNews Files. Izin Pak Wali nih. Pak Wali, ada warganya nih Pak nih yang mau ketemu kalau boleh nih Pak Wali nih. Yang mana? Assalamualaikum Bapak Wali. Gimana? Bapak, saya mau ketemu Bapak tuh. Ya udah, nanti saya ke sana. Wih, bener ya Pak? Asik, alhamdulillah. Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, makasih. Ya. Baik, makasih Pak. Jadi pemirsa, baru saja kami sudah menghubungi Wali Kota Bekasi dan katanya apa, Bu Ratih? Mau kesini. Mau kesini, mau ketemu Bu Ratih, ingin mengunjungi Bu Ratih. Sama-sama kita akan menunggu kedatangan dari Bapak Wali Kota Bekasi. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, rasa kita potong, ibunya kesakitannya. Saya stop. Saya dengar Pak Dokter ngomong ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya.